Shalom, selamat malam kepada semua jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Malam ini kita akan mengikuti ibadah Prapaskah yang kedua dari 6 rangkaian renungan Prapaskah. Tema di malam ini adalah berpuasa yang dikehendaki Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan berfirman, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya Tuhan, kami berseru kepadamu, memohon penyertaan-Mu dalam menghadapi kesesakan karena pandemi COVID-19 dan karena berbagai persoalan hidup kami. Luputkanlah kami ya Tuhan, supaya kami sanggup bersuka cita dan memuliakan Engkau di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Berdoalah senantiasa. Minggu ini disebut Minggu Info Covid yang mengajak seluruh umat Tuhan untuk berseru kepada Tuhan dengan kepastian bahwa Dia akan menjawab dan menyertai umatnya dalam menghadapi kesesakan. Dalam hidupnya, Tuhan Yesus tidak pernah lupa untuk berdoa, terlebih ketika Ia akan menghadapi sengsara dan maut. Dia berdoa dalam Taman Getsemani dalam pergumulan antara keinginannya sendiri atau kehendak Allah Bapa, antara hidup untuk dirinya sendiri atau sengsara dan mati di kayu salib demi kasih Bapanya yang menyelamatkan semua orang dari dosa dan maut. Ajakan untuk berseru kepada Tuhan juga berarti berdoa senantiasa. Suka ataupun duka, senang ataupun susah, beruntung ataupun merugi, di dalam segala keadaan, berseru dan berdoa kepada Tuhan sekaligus juga menjadi pernyataan iman bahwa hidup kita sangat bergantung pada kuasa dan kasih Tuhan. Kita diajar untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita di hadapan Tuhan. Karena itu, tidak ada peluang bagi kita untuk membusungkan dada atas segala keberhasilan dan keberuntungan kita di hadapan Tuhan. Begitu pula ketika kita gagal dan mengalami kerugian, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus meratap dan hidup dalam keputusasaan. Berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab dan menyertai kita. Berdoalah senantiasa kepada Tuhan, maka Ia akan meluputkan dan memuliakan kita dengan sukacita dan berkat yang melimpah.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada malam ini, diambil dari kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin.
Bersyukurlah senantiasa. Ucapan syukur Tuhan Yesus dalam doanya atas 5 roti jelai dan 2 ikan menurut Yohanes 6 ayat 11 dapat mengubah roti dan ikan itu menjadi berkat yang ajaib dan yang mengenyangkan 5.000 orang. Ucapan syukur Tuhan Yesus juga menjadi berkat bagi orang kecil karena Allah Bapa membukakan rahasia kemuliaan anaknya. Ya, saudara-saudaraku, ucapan syukur ternyata memiliki kekuatan yang ajaib. Bersyukur dapat menjadi kekuatan kita untuk menerima seluruh karya, kuasa, dan kasih Allah. Bukan hanya untuk apa yang baik, bahkan untuk apa yang buruk sekalipun, kita tetap dapat merasakan kasih Allah dengan cara mengucap syukur. Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal, baik suka ataupun duka, senang ataupun susah, beruntung ataupun merugi. Dengan bersyukur kita dikuatkan untuk mengatasi semua ketidakpuasan atas apapun yang kita terima dan miliki dari Allah. Dengan bersyukur kita juga dimampukan untuk melawan kebiasaan bersungut-sungut atas segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, kita juga dapat berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sama seperti Ayub yang menderita dan tetap memuji Tuhan, kita pun sanggup menghadapi pandemi COVID-19 dan segala pergumulan hidup kita, serta berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu memohon pertolongan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Di hari yang berbahagia ini, hari yang diberkati Tuhan kepada kita untuk merenungkan minggu-minggu sengsara dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang juga biasa disebut minggu-minggu Prapaskah. HKBP Kebayoran Baru mengambil suatu inisiatif dan juga hal yang begitu luar biasa, mengadakan acara partangyangan atau kebaktian tematis yang memang bisa saja memberi pengetahuan baru dan sekaligus juga kekuatan baru untuk memahami sampai sejauh mana kita mengenal Tuhan yang telah mengambil jalan Via Dolorosa itu sampai di kayu salib dan tentunya menyatakan kasih Tuhan. Di antara tema-tema yang diberikan dari Parhelado kepada kami, hari ini kita akan membicarakan tentang apa itu berpuasa dan berpantang. Namun saya mau ambil tema dari khotbah kita, nanti juga bisa dihubungkan ke tema yang diajukan oleh Parhelado, yaitu tema yang mengajak kita juga untuk memahami dan juga melakukan berpuasa yang dikehendaki Allah. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bacakan firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita sekaligus pemahaman kita tentang apa itu berpuasa dan berpantang. Tertulis dalam Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat 10, saya bacakan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri.
Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dan waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, baik kita yang hadir di gereja ini maupun yang terus mengikuti kebaktian di rumah, berbicara tentang puasa dan berpantang. Ternyata usut punya usut, kata puasa itu berasal dari kata Sanskerta, punya orang Hindu, yang awalnya diistilahkan dengan upawasa. Artinya di situ mendekat, upa itu mendekat, wasa itu hidup. Sehingga awalnya upawasa ini mengajarkan orang-orang Hindu, terutama para Brahman, untuk mendekatkan hidup mereka kepada Yang Kuasa, terutama para Brahman, sehingga mereka akan mengalami penyatuan dengan alam semesta yang diyakini perwujudan dari Sang Maha Kuasa. Itulah sebabnya mereka mengenal istilah moksa, sehingga para Brahman yang sampai pada tingkat tertinggi upawasa ini akhirnya menghilang tanpa jejak, menyatu dengan Sang Maha Kuasa. Namun ternyata puasa dalam bahasa Sanskerta ini juga dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengenal istilah puasa dengan bahasa Ibrani sum atau ina nafsyo, yang berarti juga mirip-mirip dengan istilah Hindu itu tadi, yaitu merendahkan diri dan tentunya mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka berpuasa, bahkan istilah ini ditemukan dalam Alkitab 45 kali banyaknya. Puasa mereka artikan mencari hadirat Tuhan dengan merendahkan diri di hadapannya, agar terjadi rekonsiliasi atau pendamaian. Itulah sebabnya puasa mereka selalu diiringi dengan korban pendamaian, korban bakaran. Puasa yang mereka lakukan, ya biasanya mereka duduk di atas debu sambil menyesali dosanya. Kepala juga diletakkan abu, dan mereka tidak makan dan tidak minum. Puasa seperti itu menunjukkan betapa mereka sungguh menyesali dosa dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan, sehingga dengan sungguh-sungguh mereka merendahkan diri, terutama dalam memenuhi hukum Musa. Itu bisa kita temukan dalam Imamat pasal 16 yang berkata, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh,
bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Rupanya bagi orang Israel, puasa ini sudah menjadi kewajiban dan telah diatur terutama dalam hari raya pendamaian, hari raya Grafirat menurut kitab Imamat ini. Ternyata puasa sudah ada sejak zaman Musa, sehingga orang Israel tidak asing beribadah, berdoa, memberi persembahan, dan puasa. Itulah unsur-unsur ibadah. Jadi puasa itu dalam kaitan beribadah, bukan hal-hal yang berbeda. Biasanya disejajarkan dengan berdoa. Berpuasa, berdoa, beribadah. Dalam ajarannya Tuhan Yesus juga mengingatkan bagaimana orang memberi persembahan, berdoa, dan berpuasa. 3 unsur ibadah. Nah, karena puasa ini adalah ibadah, maka tentu fokus utama di sini bukanlah dirinya, bukanlah manusia, tetapi Tuhan Allah. Sehingga orang yang berpuasa berkomitmen bukan dirinya yang dimuliakan, harusnya Tuhan Allah yang dimuliakan. Sedangkan dirinya sendiri ya tentu telah merendahkan diri serendah-rendahnya, terutama di hadapan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Ternyata puasa seperti itu lama-kelamaan menjadi salah dimengerti. Ternyata puasa adalah kebiasaan beragama dalam rangka membujuk, mengambil hati Tuhan, supaya dengan cara berpuasa itu betul memang seperti pemahaman awal, mereka mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi pengampunan dosa itu jadi murahan. Karena apa? Karena puasa atau berpantang yang mereka lakukan tidak lagi mengingat orang lain. Mereka berpuasa hanya untuk dirinya sendiri, sekali lagi hanya untuk menerima pengampunan dosa. Jadi kalau puasa yang memang sudah bermuara pada diri sendiri ini ya tentu menjadi kesalahan, menjadi suatu hal yang membuat Tuhan marah. Itulah sebabnya dalam ayat 5 dipertanyakan puasa seperti itu, sehingga Yesaya sebagai nabi Tuhan ini mempertanyakan, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, yang mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, dalam kesederhanaan, dalam penyesalan, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Jelas dalam ayat 6, puasa seperti itu disangkal, ditolak dengan kata bukan, tidak. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itulah puasa yang dikehendaki Tuhan. Bukan sekedar puasa dalam ritus atau cara-cara keagamaan, bukan sekedar itu. Puasa yang telah menjadi rutinitas, ritus-ritus yang terlalu menonjolkan diri sendiri, puasa itu ternyata ditolak Tuhan. Karena puasa itu
ya egois, egosentris. Puasa seperti itu, tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Apalagi pada nubuatan Yesaya pasal 58 ini, karena kitab Yesaya kan bisa juga kita pahami dalam 3 periode, dan ini periode terakhir, yaitu dari pasal 56 sampai dengan 66, periode ketiga, Trito Yesaya. Orang-orang Israel yang berada di tanah pembuangan ini segera mengalami kepulangan ke tanah Yehuda. Tentu di antara sekian banyak yang ikut pulang, ada orang-orang yang mapan, karena selama di pembuangan dia bisa tentunya dekat dengan para pejabat dan sukses segala usahanya. Walaupun orang buangan di tanah Babel masih tetap masyarakat kelas ketiga atau kelas keempat yang paling rendah, tapi ada aja di antara mereka yang bisa memanfaatkan situasi, memperkaya diri. Nah, dalam rangka kepulangan itu, orang Israel kembali dipersiapkan supaya mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri, supaya ketika mereka sampai ke tanah leluhur, ke kampung halaman tanah Yehuda, mereka mulai melihat kepentingan bersama, kepentingan bersama dengan saudara-saudara sebangsa setanah air sepulangnya mereka dari Babel. Nah, inilah yang perlu disiapkan. Nah, inilah yang perlu diingatkan, supaya mereka jangan hanya asik dengan dirinya sendiri, supaya mereka jangan hidup untuk dirinya sendiri. Dan ini juga bukan berarti puasa secara ritual itu tadi dilarang, tidak ada yang melarang. Tetapi juga puasa yang seperti itu harus dilengkapi, bahkan dalam tanda kutip disempurnakan dengan kehendak Tuhan yang utama, yaitu mengasihi sesama. Jadi sama, kalau Amang Inang ingat simbol salib itu kan selalu, dan banyak diantara kita memahami hubungan kita ke atas kepada Tuhan dan hubungan kita ke samping, ke sebelah kanan atau kiri kepada sesama. Jadi seperti itu puasa yang dikehendaki, puasa yang punya 2 arah, bukan cuma 1 arah. Puasa yang memang memuliakan Tuhan, tetapi juga ya memperhatikan kebutuhan sesama. Namun belakangan ini tentunya di gereja kita istilah puasa sepertinya sulit dimengerti sebagai bagian dari ritus keagamaan. Kalau Amang Inang tanya kepada teman-teman pendeta HKBP, mereka akan lebih menonjolkan pada aksi sosial kemanusiaan. Bagi saya ini pun kurang tepat. Puasa tetap dihargai, meskipun memang perlu diutamakan aksi perbuatan kasih yang dikehendaki Tuhan itu. Jadi dua-duanya bisa kita pakai. Namun sekali lagi, dalam perjalanannya puasa bukanlah hukum, bukanlah aturan. Puasa itu sebetulnya bagian dari komitmen pribadi, tidak harus tercantum dalam aturan peraturan kita, tidak harus ya disahkan oleh para pendeta. Nggak ada yang melarang, karena puasa itu bukan dosa, tetapi bagian dari ibadah kita, merendahkan diri, mengakui dosa, meminta keampunan Tuhan. Tapi jangan lupa, kepentingan orang lain juga dibela. Itu puasa. Memang ada kebiasaan puasa, terutama sejak abad ke-6 dari bapak-bapak gereja, dalam rangka menyambut hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ada 40 hari dibiasakan untuk berpuasa, bahkan sampai saat ini umat Katolik juga masih menjalankannya. 40 hari ini dihitung dari minggu terakhir sebelum Rabu Abu, yaitu Minggu Estomihi. Hari Rabunya disebut Rabu Abu, sampai kepada Jumat Agung. Dan dihitung 40 hari
dengan mengurangi hari Minggu. Hari Minggu tidak diikut sertakan, karena hari Minggu adalah hari kemenangan. Hari Minggu kita dibawa ke tempat perhentian, oase, untuk menerima kekuatan dari Allah, sehingga bisa melanjutkan perjalanan puasa kita kembali mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Begitu seterusnya. Puasa tidak diatur harus tidak makan, tidak minum, harus tidak makan saja, hanya minum, atau harus mutih, istilahnya makan nasi putih aja. Tidak ada aturannya. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya juga berpuasa. Puasa saya setiap hari menjelang Jumat Agung ini, mulai dari sebelum matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Itu saja. Saya punya komitmen untuk tidak makan dan minum selama waktu itu, sebelum matahari terbit dan sesudah matahari terbenam. Dan dalam pelaksanaan puasa ini saya tidak pernah mengikut sertakan keluarga. Saya tidak pernah menghimbau jemaat saya untuk ikut berpuasa. Silahkan, itu komitmen pribadi, tidak ada yang ngatur. Silahkan, imani saja. Jika dengan berpuasa Anda merasakan kenikmatan, kenyamanan, dan tentunya lebih dekat kepada Tuhan. Asalkan ingat, ini perlu diperhatikan, jangan sampai membawa kita menjadi sombong rohani istilahnya, kepada orang-orang, teman-teman yang memang tidak punya komitmen untuk berpuasa seperti itu. Tidak, mereka punya pengertian tersendiri, silahkan kita hargai. Karena itu mari kita lakukan yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau puasa kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya hentikan. Tandanya apa? Ya kita tidak tenang, gelisah, tidak bisa menikmati waktu-waktu puasa itu. Ya sudah, jangan lanjutkan. Lebih baik kita melakukan perbuatan baik, menolong sesama. Dalam prakteknya, saya berpuasa itu sebetulnya menghemat satu kali makan, yaitu makan siang. Dengan penghematan itu saya menghargai setiap rupiah sekali makan, sehingga saya tetap mengingat teman-teman sesama yang tidak memperoleh makanan. Karena itu di akhir puasa biasanya saya hitung 40 hari, kalau sekali makan 20.000 berarti 800.000 lah, ya kan? Itu saya persembahkan untuk teman-teman di Hepata atau di Elim. Nah itu, tetap mengingat mereka yang membutuhkan. Itu. Jadi puasa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bisa melalui persembahan di akhir puasa, mengucap syukur dan berterima kasih, dan tentunya menjadi berkat bagi orang lain. Dalam prakteknya saya juga sebetulnya mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus Tuhan di hari Jumat Agung. Setelah saya meyakini bahwa semua dosa dan pelanggaran itu telah diampuni Tuhan melalui ibadah puasa, maka saya merasa layak menerima perjamuan kudus itu. Walaupun itu juga berdasarkan anugerah Tuhan, bukan karena saya berpuasa, bukan karena Amang Inang ikut berpuasa. Sekali lagi, itu hanya pengertian saya sendiri, jangan dianggap sama. Tidak sama. Jadi sekali lagi, berpuasa dan berpantang bukanlah barang haram, tetapi tidak bisa dipaksakan. Itu saja. Apalagi dalam teks Yesaya ini, berpuasa yang berkenan kepada Allah justru diutamakan adalah bagaimana sikap, cara hidup kita mengasihi sesama. Itu yang terpenting. Silakan, kalau Amang Inang yang tertarik untuk berpuasa, ingat, ini bukan hukum, ini bukan aturan. Tidak bisa dipaksakan kepada semua orang. Tapi yang lebih utama, saya menghimbau kepada kita semua,
lihatlah sesama kita yang membutuhkan bantuan, terutama di masa COVID-19 ini. Perhatikan mereka, terutama mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, mereka yang bergumul untuk mencukupi nafkah hidup mereka. Banyak korban-korban COVID-19 yang tidak perlu dirawat di Wisma Atlet. Mereka masih di rumah, tapi hidup mereka kembang kempis. Lebih menakutkan daripada virus COVID-19. Bahkan banyak yang sudah pulang kampung. Banyak yang berkata daripada mati kelaparan di ibu kota karena COVID, mendingan pulang kampung. Mari kita perhatikan mereka. Itulah puasa yang berkenan kepada Allah. Tidak selalu tidak makan dan tidak minum. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu mulia, yang mengingatkan kami akan ibadah kami, dan puasa adalah bagian dari ibadah yang Engkau kehendaki, namun sering disalahartikan sebagaimana terjadi dalam hidup umat-Mu di zaman perjanjian lama. Mereka sangka dengan berpuasa mereka memuliakan Tuhan, mereka menyukakan Tuhan, tetapi ternyata di antara mereka, di sekeliling mereka, sesama saudara mengalami penderitaan yang membutuhkan pertolongan mereka. Ya Bapa di surga, Engkau mengingatkan bahkan ibadah kami setiap minggu juga harus sejalan dengan kepedulian kami terhadap sesama. Bukan hanya puasa, bukan hanya berdoa, bukan hanya bernyanyi, tetapi juga bertindak, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kehendaki. Ajari kami ya Bapa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, menerima keampunan dosa dan pemulihan daripada Tuhan, supaya kami boleh melanjutkan kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan dengan berbagai perbuatan baik yang Engkau ajarkan kepada kami, yang Engkau ingatkan kepada kami. Bapa, karena itu kami mau berdoa dan memohon pertolongan Tuhan, terutama kepada saudara-saudara kami yang menjadi korban COVID-19, bukan hanya karena sakit penyakit, tetapi juga karena kemiskinan dan kelaparan mulai mewabah di dalam hidup rumah tangga mereka. Ajari kami untuk peduli kepada mereka, sehingga pandemi COVID-19 ini sungguh dapat kami hadapi bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak perlu khawatir tentang apa yang akan mereka makan di hari esok, tetapi mereka terus berdoa dan berharap dengan keterlibatan kami semua ya Bapa, sungguh mereka boleh menerima pertolongan dari Tuhan. Ya Bapa di surga, kalaupun ada di antara saudara-saudara kami sungguh mengalami sakit penyakit karena COVID-19 itu, kuatkan mereka ya Bapa untuk segera menerima pengobatan, untuk juga segera menerima pemulihan kesehatan mereka. Dan ajari kami semua yang tentunya selama ini menghadapi COVID-19 dengan tetap melakukan protokol kesehatan, menghargai kesehatan, menghargai kehidupan kami, bahkan bukan kami sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kami, sehingga kami tidak membawa penyakit kepada mereka, dan kami pun boleh menjadi berkat bagi mereka. Ya Bapa di surga, semuanya kami serahkan padamu, juga gerejamu HKBP Kebayoran Baru ini, bersama-sama dengan Amang Pendeta Timbul Sitanggang yang saat ini sedang kurang sehat. Biarlah Engkau memberi kekuatannya Bapa, kesembuhan dengan segera melalui obat-obatan, melalui kepedulian dan pertolongan kasih dari sesama, terutama dari keluarga. Padamu kami serahkan juga pendeta-pendeta yang Kau tugaskan di Huria atau di gereja Kebayoran Baru ini, agar kami semua boleh bekerja sama dan sama-sama bekerja bersama dengan seluruh parhalado, para penetua di gerejamu ini dan di gereja Pagaran, agar kami tetap sehati sepikir
melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di gereja kami. Berkati juga jemaat-Mu ya Bapa, agar Engkau terus mempersatukan hati dan pikiran mereka, terutama dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Jauhkan mereka dari perpecahan, jauhkan mereka dari sakit penyakit. Biarlah Engkau terus memberkati mereka dengan sukacita yang berkelimpahan, terutama melalui anak cucu mereka yang terus berperilaku, bertingkah laku memuliakan nama Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan. Terima kasih ya Bapa, semuanya kami serahkan padamu, supaya apapun yang kami minta biarlah sungguh terjadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu semua sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya turun.
Iya, kebaktian kita sudah selesai. Kita semua juga telah dipuaskan dengan nyanyian, dengan firman Tuhan, dan juga narasi yang menjadi renungan kita. Biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kita menjalani masa-masa Prapaskah. Tuhan beserta kita, tetap sehat, tetap semangat. Shalom bagi kita semua.